Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fauzi dengan NIM 21101116060. Di sini saya akan menjelaskan dua subbab dari mata kuliah Keuangan Mikro Islam. Topiknya, topik yang kita bahas di sini ada dua. Yang pertama ada ruang lingkup keuangan inklusif dan yang kedua ada strategi nasional keuangan inklusif. Yang pertama dulu nih, yang pertama ada ruang lingkup keuangan inklusif. Menurut Kementerian Keuangan, keuangan inklusi didefinisikan kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 76 POJK 707 tahun 2016, inklusi keuangan adalah suatu ketersediaan akses untuk berbagai produk, layanan jasa keuangan, dan lembaga berbagai jasa keuangan di kedalamnya dapat dipilih kemampuan dan keperluan masyarakat sebagai upaya meningkatkan sejahteraannya. Eh, yang kedua ada manfaat terciptanya keuangan inklusif. Kondisi masyarakat eh, unbank yang terjadi karena berbagai faktor, mulai dari harga yang tidak terjangkau, price barrier, kurangnya informasi atau information barrier, ketidakcocokan dengan suatu produk atau desain produk barrier, dan sarana yang tidak sesuai atau channel barrier. Maka dengan terciptanya keuangan yang inklusif, ada berbagai macam manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat berbagai lapisan. Keuangan inklusif dapat membantu meningkatkan pemerataan finansial dalam seluruh lapisan masyarakat, sehingga nantinya setiap orang dapat menggunakan produk atau layanan jasa keuangan secara tepat. Masyarakat pun menjadi lebih paham cara mengelola keuangan dan mampu melakukan investasi untuk mendatangkan penghasilan tambahan. Tidak hanya itu, setiap orang juga dapat memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik untuk masa depannya. Lalu selanjutnya ada tujuan keuangan inklusi. Jika melihat dari peraturan OJK 76 nomor 76 POJK 07 tahun 2016, ada 4 tujuan inklusi keuangan, diantaranya yang pertama ada meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan. Yang kedua ada meningkatkan penyediaan produk dan atau pelayanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan produk dan atau pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Tujuan utama inklusi keuangan ini adalah untuk menghindari adanya ketimpangan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Inklusi diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat unbank atau belum memiliki rekening bank karena tidak memiliki akses layanan perbankan dasar. Di sisi lain, masyarakat dari lapisan lainnya dapat memiliki produk dan layanan keuangan lain seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun, dan investasi untuk mendukung taraf hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada upaya penerapan keuangan inklusi. Untuk mencapai kondisi keuangan yang inklusi, pemerintah melakukan berbagai upaya yang melibatkan berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut meliputi yang pertama memberikan edukasi keuangan pada masyarakat. Edukasi ini mencakup memberikan pemahaman mengenai produk dan jasa keuangan yang tersedia, manfaat, risiko yang akan dihadapi, hak perlindungan nasabah, dan pengelolaan finansial. Menyediakan pembiayaan keuangan publik secara langsung atau bersyarat agar dapat mendorong pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Contohnya pemberian subsidi, pemberdayaan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada melakukan pemetaan informasi keuangan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, sehingga yang sebelumnya unbank atau tidak memiliki rekening perbankan dapat memiliki akses layanan keuangan oleh institusi yang legal. Lalu selanjutnya meningkatkan kesadaran berbagai lembaga keuangan bahwa adanya masyarakat yang memiliki potensi serta meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan demi meningkatkan skala bisnis.
Selanjutnya, menyediakan perlindungan konsumen terkait produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat, meliputi penanganan keuangan nasabah, transparansi produk, sertifikasi, mediasi, pengawasan pemilik jasa, dan edukasi konsumen. Manfaatkan teknologi keuangan yang semakin banyak hadir di masyarakat, seperti payment gateway atau modal agregator. Hadirnya teknologi keuangan ini memberikan kemudahan akses sehingga dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan di masyarakat. Lalu selanjutnya ada studi kasus dari kompas.com Malang. Tingkat literasi dan inklusi keuangan di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang meliputi Kabupaten Kota Malang dan Kota Batu tahun 2022 melebihi presentasi nasional. Mengacu pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK, tingkat literasi keuangan di wilayah kerja OJK Malang tembus 69,43% di tahun 2022, melampaui angka literasi keuangan nasional sebesar 49,68%. Sedangkan angka inklusi keuangan mencapai 90,67%, melebihi angka nasional 85,10%. Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri, merinci angka inklusi itu meliputi konvensional 82,38% dan syariah 39,38%. Sedangkan literasi keuangan diantaranya konvensional 68,91% dan syariah 10,36%. Tahun 2023, OJK Malang menargetkan memperkecil sisi antara angka literasi dan inklusi keuangan. Lalu selanjutnya ada analisis. Dari kasus tersebut dilihat bahwa tingkat literasi keuangan di wilayah kerja OJK Malang tembus 69,43% di tahun 2022, melampaui angka literasi keuangan nasional 49,68%, sedangkan angka inklusi keuangan mencapai 90,67%, melebihi angka nasional 85,10%. Literasi keuangan inklusi di daerah Malang sudah sangat maju, dan banyak warga Malang yang sudah mengenal lembaga keuangan, tapi tidak menutup kemungkinan, meskipun angka literasi tinggi, tidak menutup kemungkinan masyarakat masih banyak mengakses ke lembaga keuangan informal di sektor-sektor tertentu. Sehingga sosialisasi tentang lembaga keuangan harus tetap dijalankan. Nah, materi yang kedua yaitu strategi nasional keuangan inklusif. Strategi nasional keuangan inklusif merupakan rencana aksi yang dibuat oleh pemerintah untuk mempromosikan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang terpinggirkan dari layanan keuangan formal. Selanjutnya ada di strategi nasional keuangan inklusif ada beberapa strategi yang biasa dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama meningkatkan akses ke layanan keuangan. Pemerintah perlu meningkatkan akses ke layanan keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi pada segmen populasi yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Ini dapat dilakukan melalui pendirian lembaga keuangan baru atau memperluas jaringan layanan keuangan yang sudah ada. Ya, lalu selanjutnya, mengembangkan produk keuangan yang sesuai. Produk keuangan yang tersedia perlu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masyarakat yang memerlukannya. Pemerintah perlu mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan dan mudah digunakan oleh masyarakat, termasuk produk mikro yang dapat diakses oleh usaha kecil dan menengah. Lalu selanjutnya ada meningkatkan literasi keuangan. Pendidikan dan literasi keuangan merupakan kunci dalam meningkatkan akses keuangan pada masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari layanan keuangan dan cara mengelola keuangan dengan baik. Lalu selanjutnya, mendorong inovasi teknologi keuangan. Teknologi keuangan dapat mempermudah akses keuangan dan mempercepat inklusi keuangan bagi masyarakat. Pemerintah perlu mendorong inovasi teknologi keuangan untuk memastikan bahwa regulasi yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan privasi data diatur dengan baik. Lalu yang terakhir, meningkatkan kerjasama sektor publik dan swasta. Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta dan perusahaan teknologi untuk meningkatkan akses keuangan dan mempromosikan inklusi keuangan pada masyarakat. Kerjasama ini dapat mempercepat pengembangan produk keuangan baru dan memperluas jaringan layanan keuangan. Nah, di dalam strategi nasional keuangan inklusif ada 5 pilar keuangan inklusif. Yang pertama itu ada pilar edukasi keuangan. Pilar edukasi keuangan. Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal.
produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Yang kedua, itu ada pilar hak properti masyarakat. Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Nah, yang ketiga ada pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan. Keuangan fasilitas intermediasi. Yang ketiga ada pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya ada yang keempat, pilar layanan keuangan. Pada sektor pemerintahan, layanan keuangan pada sektor pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintahan secara non-tunai. Lalu yang kelima, pilar pelindungan konsumen. Pilar pelindungan konsumen. Pelindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang diambil adalah pelaku vintage memprioritaskan keamanan data. Perlu diketahui lebih dahulu bahwa produk vintage ini merupakan layanan penyedia pembayaran online yang salah satu contohnya adalah pembayaran kredit, pinjaman online, dan lain-lain. Vintage di Indonesia terbilang sangat menjanjikan dikarenakan permintaan masyarakat terhadap alternatif pembayaran yang masih tinggi. Inklusi keuangan pada sektor vintage terus menunjukkan peningkatan positif dari 0,11% pada 2019 menjadi 2,56% di 2022. Tapi dengan potensi itu, aspek keamanan vintage ini masih menjadi masalah yang cukup besar. Indonesia sendiri menempati posisi 4 dunia dalam hal jumlah kasus kebocoran data. Karena hal itu, para pelaku industri terus berlomba untuk memastikan keamanan data para penggunanya. Salah satunya adalah Kredivo sebagai media pelayanan kredit digital atau PayLater yang menilai bahwa aspek keamanan data menjadi salah satu faktor yang berkontribusi bagi pertumbuhan industri vintage ini. Nah, analisis dari studi kasus yang kita ambil tersebut adalah perkembangan vintage yang cukup pesat di Indonesia masih dibayang-bayangi oleh aspek keamanan data yang masih sangat kurang dan juga masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk merugikan pengguna dan menyalahgunakan data yang ujung-ujungnya menuju pemalsuan transaksi. Kalau solusi yang dapat diberikan dari studi kasus tersebut yaitu kita harus mengedukasi masyarakat mengenai produk vintage yang terdaftar uh, oleh OJK sehingga keamanan data para pengguna bisa dijamin oleh OJK. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.